Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan bahagia selalu. Amin. Nah, jadi pada video kali ini, pada kesempatan kali ini kita akan buat podcast bareng. Jadi catatan Asa nggak sendiri ngomongnya, tapi ada seseorang yang akan menemani kita bincang-bincang. Nih, jadi sebenarnya di video kali ini tuh kita punya hashtagnya itu yaitu cerita sebelum tidur. Jadi di seberang sana ini udah ada, kita terhubung dengan seseorang yang udah siap nemani kita bincang-bincang. Jadi kita sapa dulu ya. Halo Kak. Halo. Nah, mohon perkenalan dirinya Kak. Asik kali ya. Iya dong. Oke, nama saya Doni Arif. Kak Doni, apa Kak kegiatannya sehari-hari? Kegiatannya apa ya? Nggak banyak sih, nyantai-nyantai, memandang, memikirkan sesuatu yang harus dipikirkan, gitu-gitu aja sih. Tapi kayaknya story-nya Kak selalu berada di luar rumah itu. Always. Ya, kalau story itu kan gimana ya? Namanya harus banyak yang lihat, karena kan semakin banyak dilihat, semakin banyak yang didengar, semakin banyak yang kita mengerti kan gitu. Jadi ya harus jalan-jalan gitu, supaya makin banyak ngertinya gitu. Oh iya. Iya Kak, jadi kan kita nih di video kali ini kita punya hashtag ya, kita sebelum tidur. Jadi kita bicara-bicara santai, sebenarnya ada something gitu, sesuatu yang mau dibicarakan, tapi sebenarnya nggak terlalu berat kali, yaitu sebenarnya tentang be yourself gitu Kak. Jadi dirimu sendiri dan bentuk mencintai diri gitu. Sebenarnya itu sih, karena kan di cerita sebelum tidur ini catatan Asa buat sebenarnya nanti ada beberapa episode. Jadi kita bincang-bincangnya juga dengan mungkin bisa dibilang bintang tamu yang berbeda. Jadi ini pembukaan videonya ini dengan hashtag ini tuh bintang tamunya pertama tuh Kak Doni. Asik. Makasih udah diundang. Udah diajak. Oke. Mohon maaf juga ya Kak, yang sebelumnya kita udah ada janji tapi batal terus ya kan Kak. Jadi kan udah satu sama sekarang kan. Oh iya. Awalnya kan saya mengundang mau di channel kan, cuman ya jadi sekarang gantian jadi satu sama kan gitu. Oke, ya. Terus kan kakak ini bisa dibilang pengamat anak muda juga gitu kan. Kalau menurut pengamatan wanita, karena kakak kegiatan-kegiatan kakak itu juga kegiatan-kegiatan anak muda. Dan kalau misalnya di kegiatan-kegiatan kayak di kampus atau misalnya di kabupaten, bahkan di provinsi gitu, bisa jadi kakak juga jadi bagian instrukturnya begitu ya. Berarti kan bisa dibilang sebagai pengamat anak muda juga. Jadi kalau misalnya kakak lihat di zaman milenial ini, perkembangan anak muda tuh kan dipengaruhi dengan teknologi gitu yang paling kentara gitu kan Kak. Jadi menurut kakak, apakah teknologi itu juga jadi merubah kepribadian atau jati diri seorang pemuda gitu lah? Makanya terkadang dia nggak mengenali dirinya sendiri gitu. Jadi menurut pengamatan kakak nih sebagai orang yang berkecimpung di dalamnya, gimana gitu mengamati fenomena ini? Jadi ya kalau berani kita jujur, apa sih masalahnya yang paling besar gitu kan, istilahnya problem terbesar pemuda hari ini adalah krisis kepercayaan diri sih kalau krisis kepercayaan diri. Iya, kenapa bisa krisis kepercayaan diri ya? Karena banyak terbebani dengan hal-hal yang trending, hal-hal yang baru, gitu kan. Terus mengalami kegiatan sosialisasinya kurang, bersosialisasi kurang, problem-problem dasar sih, ya kan. Kemudian apalagi? Yang pertama krisis kepercayaan diri, yang kedua kurangnya nilai-nilai juang lah. Oh ya, sekarang serba instan. Kita di rumah aja bisa, nggak perlu masak udah bisa makan, ya kan. Nggak perlu
ke supermarket bisa datang. Jadi ngerasa semuanya serba gampang, hingga akhirnya ketika dihadapi kehidupan yang memang benar-benar nggak, apa ya, akan tiba satu masa nanti ketika dia harus nggak bisa menggunakan itu semua, akhirnya jadi kebingungan gitu sih. Itu sih kira-kira ya. Ya itu tadi ya Kak, dua berarti krisis kepercayaan diri dari pemuda terus sama kurangnya nilai-nilai juang. Nah kalau boleh tahu Kak, Kakak lahiran tahun berapa sih Kak? Masih milenial lah. Oh, masih milenial ya Kak? Masih milenial itu kan, generasi milenial itu kan generasi lahir 80 ya kan, 90 kan gitu kan. Iya. Sampai 2004-2005 masih milenial. Benar. Zaman milenial. Kalau ini dari pengalaman wanita sendiri gitu ya kan Kak, ya pengalaman sebagai anak muda lah gitu, bisa bilang kan sekarang masih muda, merasa terkadang kalau misalnya dihadapkan suatu masalah itu berat banget, padahal masalahnya sebenarnya kecil, tapi memang kayak yang Kakak bilang tadi, sampai pada suatu keadaan gitu kan, merasa bebannya berat kali, merasa nggak bisa menghadapi beban tersebut gitu. Padahal sebenarnya kan kalau dibandingkan sama yang lain nggak ada apa-apanya. Jadi terkadang males berjuangnya di situ gitu Kak. Dan akhir-akhir ini wanita baru merasa gini, kenapa yang dulu-dulu merasa itu berat banget ya? Maksudnya masalah yang dulu itu sampai sekarang kayaknya beratnya sekarang, tapi dulu kenapa? Aja, gitu. Ternyata yang dulu itu lebih mudah dari yang sekarang, dan sekarang lebih berat, dan merasa sampai gini, kayaknya perjalanan hidup baru dimulai saat ini lah. Kayaknya perjuangan yang sesungguhnya gitu Kak, baru dimulai sekarang. Jadi menurut Kak Doni sendiri, kalau misalnya kita mau tetap berada di jalur perjuangan itu, kayak mompa semangat berjuang, karena kan pasti kita setiap orang selalu menghadapi masalah-masalah gitu ya kan Kak. Dan masalah-masalah itu terkadang makin besar. Yang tahun semalam menurut kita lebih besar, dan ternyata tahun ini kita menghadapi masalah yang lebih besar gitu. Jadi menurut Kak Doni, gimana sih kita bisa stay di jalan perjuangan itu supaya tetap semangat, gigi itu gimana Kak? Yang pasti harus punya target lah. Target. Ya, harus punya target, harus punya impian. Gimana kita, ya gini, ibarat kita seperti berjalan naik mobil, kalau nggak ada tujuan kan bingung gitu. Akhirnya apa? Waktu habis, bensin habis, tujuan nggak sampai kan gitu. Ya hidup kita kan gitu. Kita kan ini bertarung dengan waktu, bertarung dengan usia kita kan gitu. Ya, jadi ada apa targetnya? Apa impian kita, konsisten aja lakukannya, ya kan. Nah, masalah itu pasti datang gitu. Jadi orang yang namanya kita hidup pasti punya masalah, ya kan. Nah, tinggal lagi, kita sering menganggap ketika kita datang masalah, kita lah orang yang paling sedih. Bener, kita lah orang yang paling apa ya? Paling pantas dikasihani. Paling pantas dikasihani, paling nggak bisa berbuat apa-apa. Nah, gitu. Kenapa? Karena kita pasti udah nggak objektif menilainya gitu. Karena kita menilainya, akulah orang yang gini, padahal kan enggak gitu loh. Ya kan. Nah, tinggal lagi gimana kita menghadapi masalah itu, ya kan. Jadi kalau bahasa yang sering orang bilang gawe itu begini, masalah itu kan akan jadi masalah kalau kita anggap itu masalah gitu. Masalah akan jadi masalah kalau kita anggap itu masalah. Jadi kalau nggak kita anggap itu masalah, berarti bukan masalah. Kan? Nah, artinya kan, tapi kan nggak semudah itu. Maksudnya adalah ya udah gitu loh. Masalah itu kan bukan untuk dipikirkan, tapi untuk diselesaikan juga. Sekarang kita sering gini, ketika masalah kita pasti cari penyebabnya apa, kenapa bisa begini, kita selalu bicarakan masalahnya tanpa pernah bicara solusinya. Solusinya apa ya? Kira-kira kalau bisa nggak menyelesaikan sendiri, atau kira-kira siapa sih yang bisa membantu menyelesaikan ini? Kira-kira seperti itu. Jadi memang kenapa kok orang semakin dewasa semakin banyak masalahnya? Kan seperti itu. Ya kan, dulu kita anak-anak biasa aja, masa nggak pernah punya masalah. Jadi memang itulah dinamakannya memang pasti semakin bertambah kita usia, semakin banyak yang kita pikirkan gitu. Semakin banyak yang kita pikirkan, semakin banyak yang kita pertimbangkan, akhirnya semakin banyak
tanggung jawab juga yang datang gitu kan. Jadi akhirnya ya semakin ada aja masalah dalam itu. Yang terpenting adalah gimana kita menyelesaikan masalah itu, memutuskannya. Ya, yang pasti jangan memutuskan sesuatu ketika hati kita nggak tenang. Tapi di situ kebanyakan masalahnya, Kak. Iya, masalahnya kita gimana, seperti judul tadi, gimana kita peduli lah dengan diri sendiri, mengenali diri sendiri kan. Itu problem zaman now sih itu ya. Gimana banyak orang kita nggak kenal who I am gitu, nggak kenal dengan kita. Lebih gampang menilai orang, terus sementara kita nggak kenal diri kita siapa kan. Itu yang penting, kenali diri kita dulu, ya kan, agar mudah bagi orang juga untuk memahami kita gitu. Asik. Yang penting apa yang harus dilakukan sekarang, ya, punya impian, konsisten, dan hadapi masalah itu dengan santai, cuman cari solusinya. Itu aja sebenarnya. Luar biasa ya, Kak. Terus Kak, kita semakin dari kita masa kanak-kanak itu kita punya banyak impian ya kan, Kak. Aku ingin jadi ini, ingin jadi ini. Makin misal belanja sekolah menengah, mulai seleksi impian-impiannya. Terus makin sekarang misalnya kayak wanita ini udah umur mau 20 gitu ya kan, Kak. Itu juga kayaknya impiannya lama-lama makin meluncing, makin sedikit. Dan terkadang ada rasa gini, rasanya kayaknya impian ini gak akan pernah terwujud gitu. Jadi jadi kayak down gitu, Kak. Jadi gimana sih, Kak, balikin kita gitu bisa semangat, karena memang bener kan yang Kak bilang tadi, kalau anak-anak itu kayak nggak ada beban pikiran dan mereka masih bebas pikirannya bereksplorasi, mau jadi ini mau jadi itu, nggak terbebani. Kalau sekarang mau bilang aku mau jadi ini, nggak mungkin, udah gitu dulu, nggak mungkin gitu kan. Jadi banyak yang nggak punya impian. Banyak, benar. Kalau zaman kakak lah istilahnya sekolah kan, itu pasti impian itu paling nggak jadi dokter, jadi pilot. Kalau tanya cita-cita ya kan, paling rendah itu jadi polisi, terus segala macam. Nah, kalau kita tanya lah anak sekolah sekarang, SMP sekarang, kau apa cita-citamu? Nggak ada gitu, ya kan? Kenapa nggak ada? Karena memang melihat kehidupan sekarang ini serba membingungkan sih, gitu kan? Iya, membingungkan, ya. Kadang impian yang kita bangun itu sendiri kita tahu memang nggak pernah akan terwujud gitu kan. Lantas harus kita ganti impiannya. Mungkin bisa menggantikan impiannya itu, tapi kan tinggal lagi kan ada sedikit rasa kekecewaan akhirnya, gitu kan. Makanya itulah kenapa setiap anak SD impiannya pasti tinggi-tinggi, kemudian SMP mulai berkurang, ya kan. Yang dulunya jadi dokter, tahu dia nggak suka matematika, dan nggak pengen lagi itu jadi dokter. Kan gitu, itulah kira-kira kan. Kemudian tingkat SMA semakin sedikit, kenapa? Ya mungkin dia menilai dirinya, kemampuan dirinya, kemudian pasti akan berbenturan dengan keinginan keluarganya, kan seperti itu. Nah, kan, tinggal lagi apa sih sebenarnya gini, pertanyaan tadi kan, gimana sih kira-kira supaya kita tetap termotivasi ketika impian kita itu nggak tercapai, kan seperti itu. Ya kan, nah, ini yang agak berat sih sebenarnya. Kita merasakan, Kak, terutama wanita sendiri yang pernah merasa berada pada fase itu gitu ya kan, Kak. Iya. Saat kita punya impian yang udah kita tanam dari kecil atau dari kapanpun yang sampai udah berapa tahun gitu lah, dan saat itu memang benar-benar ternyata impian itu ya nggak sama sekali nggak bisa gitu. Itu rasanya kayak aduh, ternyata dunia yang kubangun sejak umur belasan tahun sampai sekarang, semangat menjalani kehidupan karena itu gagal gitu, nggak bisa diraih. Jadi rasanya, jadi apa lagi? Untuk apa lagi? Jadi ada pertanyaan gitu, Kak. Jadi untuk apa lagi? Mau ngapain lagi? Sampai ada pertanyaan seperti itu gitu, Kak. Pasti mungkin teman-teman yang di sana ngerasain kayak gitu juga, kayak yang misalnya kelas 12 yang ini masa-masanya pengumuman SBM kemarin, senam PTN atau yang lain-lainnya, pasti sedang mengalami krisis kayak gitu pasti, Kak. Oke, jadi kan
kenapa sih ya terjadi? Yang pertama, mindset kita harus diubah, kan begitu, cara berpikir kita. Kemudian tinggal lagi sih kan seperti ini terkadang ya, kalau kita berani riset atau kita berani survei kepada mahasiswa di perguruan tinggi itu, ya kan, yang lulus SBPTN maupun jalur apapun di perguruan tinggi, kalau kita berani tanya jujur mereka, kita tanya sekarang sederhana, memang benarkah itu yang sedang diambil jurusan dia itu memang benar-benar impian dia enggak? Memang benar-benar keinginan dia enggak? Saya kan pasti enggak. Pasti enggak, kan gitu. Pasti enggak gitu kan. Oh, pasti karena jalur undangan, pasti itu pasti udah enggak kan itu. Kemudian pilihan-pilihan yang enggak lulus di pilihan nomor 1 pasti pilihan 2 dan seperti itu. Jadi berbahagialah para mahasiswa yang berkuliah di universitas swasta gitu. Kenapa? Karena memang ya memang benar-benar dia kuliah di situ dan jurusannya itu memang diinginkan ya gitu kan. Yang pertama ya kan. Yang kedua, belajar dari mahasiswa yang kuliah di perguruan tinggi negeri tapi tidak sesuai dengan jurusan yang dia inginkan kayak gitu. Artinya apa? Dia sudah mengorbankan impiannya untuk sesuatu, untuk membangun impian dia yang baru. Nah, gitu kan. Seperti ibarat orang patah hati, gitu kan. Wah, dulu begitu dipuja-puja, kaulah segalanya. Tapi ketika patah hati selesai, dia akan menyimpan buku itu, pasti akan membuka buku yang baru dan memulai kisahnya lagi yang baru, membangun impiannya lagi yang baru, gitu. Jadi ya udah, biarkan aja yang udah. Kita kan cuman bisa merencanakan impian kita, mengupayakan impian kita. Perkara hasilnya kita nggak punya hak untuk itu gitu kan. Jadi ya udah gitu, nikmati, jalani gitu kan. Apa yang memang harus kita lakukan gitu. Itu aja sih kira-kira. Berarti kalau yang wanita tangkap lebih ke penerimaan gitu kan Kak? Kan yang impian yang udah kita tanam misalnya dari kecil, menurut kita itu impian kita, terus ternyata gagal, ternyata mungkin ya udah bangun lagi impian yang baru gitu. Oke. Jadi penerimaan dengan situasi sekarang juga harus ya kan Kak? Kalau misalnya dulu inginnya ini, sekarang ternyata yang dihadapkan ini, ya berarti harus dijalani dan diterima yang ini gitu. Iya, kita ingat, kita berburu dengan usia kita gitu loh. Jangan kita terus terlena dalam drama melankolis. Bahwasanya impian kita udah pasti nggak ada. Aku ngapain lagi hidup segala macam gitu. Dramatis sekali. Selalu mendramatisir kan gitu. Tapi memang kalau kita back to sama reality yang ada sama sekarang, mungkin berpikirnya jadi lebih logis dan lebih memandang ke depan gitu kan Kak. Iya, misalnya kita kayak mau mewujudkan impian-impian kita yang lama, kita pasti mikirnya gini, itu impianku yang dulu ternyata sekarang nggak bisa. Jadi kayak patokannya situ terus kan. Tapi kalau fokus ke depan, ternyata punya impian yang baru, jalani hal-hal yang baru. Makasih banyak ya Kak, waktunya kayaknya perbincangan kita banyak banget nih yang bisa dipetik gitu. Nah, terakhir nih Kak, pesan yang mau Kakak sampaikan atau ada hal yang ingin Kakak sampaikan terkait apapun itu Kak, entah pesan-pesan, bolehlah Kak disampaikan. Bukan pesan terakhir tadi kan? Bukan Kak. Entah tadi Kakak ada kepikiran sesuatu gitu mau disampaikan. Ya, untuk rekan-rekan generasi muda lah pastinya kan, yuklah kita mulai pedulilah terhadap diri kita sendiri, terhadap lingkungan kita, terhadap orang-orang di sekitar kita, ya kan. Ini zaman sekarang ini apa ya, kita merasa orang-orang muda itu kurang berani lah untuk bertindak, kurang berani untuk menyuarakan kebenaran. Jadi sekarang melalui konten ini saya mengajak, ayolah para anak-anak muda, ya kita masih sama-sama masih muda, yang muda itu kan batasnya usia 40 tahun. Ya, lebih banyaklah berkreativitas, lebih banyak berinovasi, lebih banyak
lebih banyak berbuat lah. Itu aja sih, apapun yang kita lakukan itu aja sih kira-kira.